Ini adalah indikator terakhir di aspek manajemen SPBE. Nah, nanti untuk di aspek audit itu ada 3 indikator lagi. Jadi total masih ada 4 indikator Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu nih untuk indikator 28 nih apa sih? Nah, untuk indikator 28 ini adalah manajemen layanan Bapak Ibu. Nah, layanan ya. Nah, ini terkait dengan ITSM nih, IT Service Management Bapak Ibu. Atau MLTI, manajemen layanan TI kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ITSM. Oke, walaupun di sini mengenai teori-teori ITSM, pengetahuan-pengetahuan ITSM, tentunya Bapak Ibu juga sangat familiar di sana. Namun di sini memang telah dilakukan pembatasan-pembatasan atau scoping-scoping Bapak Ibu, sehingga nanti bisa lebih fokus gitu ya dan sesuai dengan apa yang diamanahkan melalui kebijakan. Manajemen layanan di sini diartikan sebagai serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi agar layanan dapat berjalan berkesinambungan. Untuk ruang lingkupnya seperti ini, Bapak Ibu, dimulai dari muatan manajemen layanan. Di sini ada pelayanan pengguna, ada pengoperasian layanan yang dapat melingkupi pengelolaan aplikasi SPBE. Nah, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, eh, ya sesuai dengan definisi nih, Bapak Ibu ya. Proses pelayanan kepada pengguna. Satu, pelayanan kepada pengguna. Yang kedua, pengoperasian layanan. Jadi pengoperasian layanan. Yang ketiga, pengelolaan aplikasi. Jadi ada 3 hal besar gitu ya yang diatur di dalam definisi, yaitu pelayanan kepada pengguna, yang kedua pengoperasian layanan, dan yang ketiga pengelolaan aplikasi. Seperti itu. Nah, namun di sini sesuai dengan hasil diskusi, pembahasan, dan juga apa namanya validasi ke beberapa pakar dan juga teman-teman dari apa namanya BSSN, kemudian dari BSN, kemudian juga dari Kominfo gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kami bisa menangkap satu kesimpulan gitu ya, bahwa mengenai activity manajemen layanan ini sebenarnya secara ideal itu terbagi menjadi 2 hal besar, yaitu pelayanan pengguna dan juga pengoperasian layanan. Di mana untuk pelayanan pengguna yaitu berupa pengaduan dan juga permintaan dan juga pengoperasian layanan. Nah, namun di sini sesuai dengan amanah yang ada pada Perpres mengenai definisi manajemen layanan itu sendiri, sehingga untuk aktivitas manajemen layanan ini kita tidak menutup pintu ya, sehingga untuk pengelolaan aplikasi SPBE itu juga sebenarnya untuk for some cases itu masih bisa masuk ke dalam aktivitas manajemen layanan juga Bapak Ibu. Seperti itu. Jenisnya ada jenis layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan juga layanan publik berbasis elektronik. Ya, jadi di sini muatannya, tadi kan untuk muatan manajemen layanan itu bisa dari sisi aktivitas, bisa dari sisi jenis. Kalau aktivitasnya seperti itu, ya. Kemudian kalau jenisnya itu bisa jenis berupa aplikasi apa namanya layanan administrasi pemerintahan dan juga layanan publik, layanan administrasi pemerintahan dan juga layanan publik. Seperti itu. Nah, di sini kami rekomendasikan ya Bapak Ibu ya, salah satu proses di dalam manajemen layanan ini dapat diwujudkan dengan membangun layanan berbasis elektronik untuk menjalankan proses. Tapi ini sifatnya opsional, jadi kami hanya merekomendasikan saja untuk manajemen layanan ini Bapak Ibu bisa membangun satu layanan help desk, katakanlah gitu, sistem help desk seperti itu misalkan Bapak Ibu. Nah, hanya saja helpdesk-nya nanti harus di-customize gitu ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu ya. Setelah ada pengelolaan eh, apa namanya keluhan, gangguan dan seterusnya. Begitu. Kemudian referensinya. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk pedomannya. Tadi kan sudah ada ini peta rencana ya, berarti harus apa uh, uh, proses manajemen layanan ini harus tertuang pada peta rencana. Kemudian juga harus dilaksanakan sesuai dengan apa namanya pedoman yang berlaku. Nah, pedomannya dari mana gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan ada apa namanya RPM nih Bapak Ibu, Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan pedoman layanan SPBE yang telah disusun oleh rekan-rekan dari Kominfo. Dan juga ada satu lagi nih Bapak Ibu, yaitu RPM terkait dengan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.
gitu. Nah, di sini dari teman-teman Kominfo itu mencoba untuk memisahkan antara proses pengelolaan aplikasi dengan manajemen layanan, Bapak Ibu. Karena untuk proses pengembangan aplikasi di sini menurut teman-teman dari Kominfo itu memang bisa dilakukan dalam satu pedoman yang terpisah gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu concern kami sehingga kita bisa lebih fokus kepada yang dua tadi saja gitu ya, yaitu di pelayanan pengguna dan pengoperasian layanan. Sementara untuk pengelolaan aplikasi itu diatur di dalam satu dokumen yang lain. Ya, cukup make sense Bapak Ibu, karena untuk pengelolaan aplikasi sendiri gitu ya, itu kan juga memang ada bagiannya ya untuk apa namanya life cycle-nya, software development life cycle-nya sendiri itu kan juga memang sudah ada bagiannya di indikator tata kelola Bapak Ibu tentang pembangunan aplikasi. Ya, sehingga di sini dari teman-teman Kominfo, gimana kalau kita pisah aja nih, khusus untuk pengelolaan aplikasi. Nah, tapi kita pisah namun tidak secara saklek seperti itu, secara keseluruhan, namun masih cukup fleksibel, Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan dari teman-teman IPPD, Bapak Ibu sekalian masih ada yang memasukkan pengembangan pengelolaan aplikasi itu di dalam satu kegiatannya, itu juga masih bisa. Seperti itu. Nah, ini seperti yang tertuang di dalam gambar, Bapak Ibu ya, mengenai manajemen layanan. Sesuai dengan Perpres, itu sebenarnya ada pelayanan pengguna, ada pengoperasian layanan, dan juga ada pengelolaan aplikasi. Nah, di sini kita tetap harus comply terhadap Perpres, kita harus tetap menyesuaikan dengan amanah Perpres, namun kita bisa lebih memberikan bobot yang lebih berat kepada pelayanan pengguna dan pengoperasian layanan. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah pelayanan pengguna dan juga pengoperasian layanan, khusus untuk indikator ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bahwa nanti Bapak Ibu juga melampirkan data dukung dari sisi pengelolaan aplikasi itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi kita tidak menutup seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk perbedaan dari masing-masing proses ini itu kira-kira seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari pelayanan pengguna itu lebih kepada keluhan, gangguan, permintaan, perubahan layanan, dan seterusnya. Jadi lebih kepada keluhan Bapak Ibu ya, gangguan, masalah. Sementara kalau untuk pengoperasian layanan, itu lebih ke pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan juga aplikasi. Kalau untuk pengelolaan aplikasi, lebih kepada pemeliharaan infra juga aplikasi seperti ini. Nah, ini yang sudah mulai dibuat di dalam rancangan dari rekan-rekan Kominfo, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya mengenai levelingnya nih. Nah, levelingnya kira-kira masih sama untuk level 1, 2, dan 3. Nah, hanya saja nanti di 3 ini ya harus sesuai dengan pedoman ya Bapak Ibu ya. Nah, pedomannya harus memuat seluruh proses manajemen layanan, dari pelayanan pengguna sampai pengoperasian layanan. Nah, ini ada salah satu contoh bukti dukungnya untuk mencapai level 3, itu misalnya ditemukannya dokumentasi SLA, OLA, gitu, use case misalnya. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai data dukung ya Bapak Ibu. Service level agreement itu bisa juga SLA ya. Berikutnya, nah ini kan terkait dengan manajemen layanan ya Bapak Ibu ya, keluhan pengguna dan seterusnya. Nah, sehingga nanti data dukung Bapak Ibu untuk khusus untuk yang helpdesk-nya tadi itu juga diperlukan ini nih Bapak Ibu nih, terdapat keterkaitan atau cross functional di antara keseluruhan unit kerja atau perangkat daerah gitu. Misalkan terlihat melalui streamline diagram ada SOP. Jadi misalnya PSOP penanganan keluhan. SOP-nya gimana sih? Misalkan ditangkap oleh siapa gitu ya yang memegang helpdesk. Nah, kemudian nanti dari helpdesk misalnya di bawah Pusdatin misalnya ya. Nah, kemudian dari helpdesk nanti akan lari kan. Kira-kira ini keluhan ini tanggung jawabnya siapa? Kan gitu. Nah, dari Pusdatin sendiri misalkan dia ada bagian tentang keamanan, ada bagian tentang UI UX, ada bagian tentang back end misalnya, ada bagian tentang data misalnya data center. Nah, ini permasalahannya sebenarnya masuknya ke bagian mana? Apakah ada di antara internal itu, internal Kominfo atau Pusdatin, atau justru sebenarnya di luar? Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Misalnya ternyata di luar itu gitu ya. Misalnya ada satu privilege yang perlu ditingkatkan gitu ya seorang user. Privilege-nya perlu ditingkatkan. Nah, itu Kominfo kan tidak bisa
serta-merta misalnya langsung mengiyakan, tapi perlu konsultasi dulu dengan pimpinan, misalnya dengan pimpinan daerah, kira-kira udah oke belum. Kemudian perlu konsultasi juga dengan pihak kepegawaian, apakah udah benar atau belum, layak atau enggak dia dinaikkan privilege-nya atau role-nya. Nah kalau udah, nah itu kan berarti kan ada keterkaitan dengan unit-unit lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah keterkaitan dengan unit-unit lain itulah, itu yang dimaksud pada kriteria bukti dukung level 3 ini. Untuk level 4 sendiri, di sini seluruh muatannya telah dilakukan dan juga telah didukung dengan penggunaan sistem aplikasi manajemen layanan. Gitu. Jadi ada sistem apa namanya aplikasi manajemen layanan. Inilah yang di apa namanya Bapak Ibu nanti mungkin perlu untuk mengadopsi juga gitu ya. Jadi setelah level 3 untuk naik ke level 4-nya, nah itu kan ditambah satu inovasi. Nah, inovasinya itu adalah pengembangan sistem aplikasi manajemen layanan. Ini peta rencana manajemen layanan, Bapak Ibu, contohnya. Nah, ini contoh RPM Kominfo, pedoman manajemen layanan, SPBE, gitu ya. Lingkupnya, ini contohnya, kerangka kerjanya seperti apa, ya frameworknya. Kemudian struktur manajemen layanan, proses manajemen layanannya, seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai indikator 21 sampai indikator 28. Dan ini ada tindak lanjut ya untuk aspek manajemen SPBE. Ya, intinya sih di dalam tindak lanjut yang disarankan ini, pertama-tama diharapkan Bapak Ibu telah menyiapkan peta rencana SPBE di masing-masing IPPD-nya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah, nah ini untuk manajemen resiko, manajemen data, keamanan informasi, dan seterusnya itu masih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah harus ada peta rencananya. Kemudian yang intinya yang kedua itu lebih kepada apa namanya pedoman ya Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan masing-masing manajemen ini harus berdasarkan pedoman. Seperti Menris tadi pedomannya udah ada. Kalau manajemen data pedomannya juga ada PPN 16/2020, walaupun itu masih pedoman payung ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk manajemen keamanan informasi itu udah ada pedomannya BSSN 4/2021. Kemudian untuk manajemen aset, nah ini masih dalam tahap penyusunan Bapak Ibu, jadi belum bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk kompetensi SDM itu juga masih di dalam tahap pengembangan oleh Kementerian PAN-RB sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian untuk indikator 26 ini masih pengembangan juga oleh ORPPT BRIN, dan indikator 27 itu masih disusun oleh teman-teman Kominfo. Seperti itu. Nah, indikator 28